Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini senang sekali Bapak bisa menyapa kalian. Bapak doakan semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak-anak sekalian, masih tetap semangat untuk belajar hari ini? Alhamdulillah. Pada kesempatan hari ini, Bapak akan menyampaikan materi pada pembelajaran tematik 6A, yaitu tepatnya berkenaan dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Pembelajaran bahasa Indonesia. Namun sebelum materi Bapak sampaikan terlebih dahulu, tidak lupa kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Baik, anak-anak sekalian, silahkan kalian siapkan buku kalian tematik 6A dan silahkan kalian buka pada halaman 49. Halaman 49 yaitu tentang menentukan isi laporan yang didengar. Pada pembelajaran dahulu kita sudah membahas tentang materi masalah laporan. Mungkin anak-anak masih ingat apa itu laporan? Iya, laporan adalah suatu ringkasan yang didapat hasil dari pengamatan. Ya, hasil dari pengamatan disusun secara rapi, dibuat sebuah laporan. Biasanya dalamnya berisikan tentang topik pembicaraannya, waktunya, kemudian tempatnya, dan lain sebagainya. Laporan ini bisa kita dapatkan baik melalui media, ya, media cetak seperti koran, kemudian atau media buku yang kalian punya, itu juga bisa mendapatkan laporan daripada hasil pengamatan seseorang. Dan yang perlu kalian pahami di sini adalah ketika kalian mendengar atau membaca sebuah laporan, kalian harus meneliti dengan seksama, karena nanti di situ banyak informasi yang bisa kita dapatkan daripada membaca hasil laporan atau bahkan mendengarkan, ya, mendengarkan. Dan tentunya di sini dari laporan hasil pengamatan ini tak jauh-jauh dari materi kita yang dahulu pembahasannya. Nanti di situ akan kita minta tentang kalimat utama atau ide pokok, kemudian di setiap paragrafnya itu biasanya kita akan mendapatkan ide-ide pokok, gagasan utama, kalimat utama yang ada di teks atau laporan hasil pengamatan itu sendiri. Oleh karena itu, bagi anak-anak sekalian, silahkan kalian membuka halaman 49 sampai halaman 50. Nah, di situ ada beberapa contoh teks hasil daripada laporan hasil pengamatan yang bisa kita ambil sebagai sumber cara bagaimana untuk menentukan daripada ide pokoknya, kalimat utamanya, ya, yang bisa kita laporkan kembali ketika kita diminta untuk menentukan kalimat utama, ide pokok, bahkan sampai ke kesimpulan. Nah, kalian bisa mencoba ya, kalian bisa mencoba sendiri di rumah untuk supaya lebih mantap pemahamannya. Mungkin di rumah kalian ada koran ya, ada koran, kalian baca. Teks itu dibaca. Nggak harus dibaca semua, cukup sebagian saja. Kira-kira judulnya apa,
kemudian kalian baca isinya apa, kemudian kalian cari di situ informasinya. Kalau kita mau mendengarkan seseorang barangkali lama, ya, lama untuk membacakan suatu teks didengarkan, terus kita menyimpulkan sendiri. Nah, itu nggak perlu dicoba untuk saat ini. Tapi yang penting adalah upaya kita sendiri. Bagaimana untuk pemahaman kita tentang menentukan hasil laporan berdasarkan hasil pengamatan, di dalam isinya apa saja, informasinya apa saja, ide pokoknya yang bagaimana, kalimat utamanya yang mana. Nah, itu bisa kita untuk melatih di rumah untuk supaya lebih paham lagi terhadap materinya. Jadi untuk sementara ini anak-anak sekalian, materi kita masih sama dengan minggu-minggu yang lalu, khususnya di tema 6A ini, ya, tentang laporan daripada hasil pengamatan, menentukan ide pokok, mencari informasi, dan menyimpulkan. Namun untuk kali ini memang tidak ada tugas yang khusus untuk Bapak sampaikan ke kalian, cuman Bapak hanya menyarankan saja, silahkan kalian untuk mencoba di rumah dengan bimbingan orang tua kalian atau kakak kalian, mencari selebaran apa itu koran atau buku-buku yang lain, ya, cari teksnya, kemudian kalian baca dari awal hingga akhir, sehingga apa, nanti kalian dapat menentukan mana bagian kalimat utama, mana yang namanya cari informasinya, dan bagaimana cara membuat kesimpulan. Perlu anak-anak ketahui, untuk membuat kesimpulan ini itu bisa kita menggunakan bahasa sendiri. Yang namanya menyimpulkan itu kan hampir sama dengan ringkasan, ya, hampir sama, tidak jauh beda. Untuk dari teks yang banyak bisa menjadi dikit, menceritakan ulang kembali. Tetapi keterangannya itu tidak jauh dari teks yang ada, ya. Baik anak-anak sekalian, bisa kalian nanti coba di rumah untuk pelaksanaan kegiatan ini. Ini tidak Bapak kasih tugas khusus, ya, cuman hanya menyarankan saja jika kalian ingin mendalami kembali materi ini untuk mencoba itu lebih baik, ya. Tetap semangat. Ingat anak, jangan mengeluh. Yang namanya ingin berhasil, berprestasi, jangan mengeluh. Harus sabar dan jangan lupa harus teliti dalam semua pekerjaan. Mudah-mudahan kalian semua berhasil dan menjadi anak yang baik. Jangan lupa kalau sudah belajar, dirapikan kembali buku kalian, disimpan pada tempatnya, ya. Di rumah juga jangan tinggalkan sholat, ngajinya. Kemudian jangan lupa juga bantu orang tua di rumah. Terima kasih, sampai di sini dulu bersama Bapak. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.